Ini ada untuk motivasi kita, ya. Ada sebuah cerita bagi siapapun yang telah mendengar cerita ini, anggaplah sebagai motivasi untuk kita menuntut ilmu, kemudian juga sebagai penambah iman. Ada seorang pemuda di Makkah, ya, dia tinggal di Makkah. Pemuda ini soleh, rajin menuntut ilmu, baca Quran, belajar Al-Quran sampai dia hafal Al-Quran, dan juga bukan sekedar hafal Al-Quran. Bapak sekalian, dia mempelajari tafsir, kemudian juga apa yang terkandung dalam Al-Quran, dia mengkonversikan ataupun mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka ini sebenarnya tujuan hidup kita, tujuan kita dalam mempelajari ilmu ini, berakhlak mulia, bisa menjadi tauladan. Ini sebenarnya beradab, berilmu tentunya. Suatu hari pemuda ini setelah sholat zuhur di Masjidil Haram, dia pulang menuju ke rumah, melewati sebuah pasar. Dia menemukan bungkusan, ketemu bungkusan di jalan, Pak. Hukum syari'inya gini, Pak. Hukum syari'inya kalau ketemu dia barang di pasar, kita kalau ketemu piti 50.000, Pak, kita ambil enggak? Hukum syari'inya ketemu kita apa-apa barang tercecer di pasar, nggak berhak kita ngambilnya, Pak. Wah, ini Pak, ini hukum syari'inya, hukum awalnya, dasar, karena bukan hak kita, bukan hak kita. Karena boleh jadi, kenapa? 1 menit bahkan 1 jam, beberapa saat kemudian mungkin ada yang jemput, yang balik, yang mencari barang dia yang tercecer, gitu kan? Bukan hak kita. Cuman boleh kita ambil, namun kita iklankan. Kita bantu bagaimana caranya supaya orang banyak tahu, dan kita berusaha mendapatkan orang yang empunya barang tersebut, kan begitu. Jadi pemuda ini jumpa bungkusan tersebut, sebuah kalung emas intan berlian bermatakan itu jamrud, dalam cerita tersebut. Ini kisah nyata, Pak, dalam kisah tersebut barang yang sangat mahal, dan pemuda ini tahu barang sangat mahal dan langka pada saat itu, Pemuda ini, karena kita kembalikan yang tadi, berilmu, dia berilmu dan bertakwa kepada Allah, kan boleh jadi dia ambil, gitu kan, bawa pulang, Tapi tidak demikian. Dia berilmu. Apa yang dilakukannya? Dia naik ke atas batu besar, agak tinggi, supaya apa? Supaya orang bisa mendengar dan menyaksikannya. Kemudian dia berteriak, "Wahai penduduk Makkah, apakah kalian merasa kehilangan sesuatu karena saya menemukan 1 bungkusan?" Kemudian dia kembali berteriak secara keras supaya lebih terdengar, gitu, sampai kemudian nggak ada yang merespon. Turunlah dia, anak muda ini. Kemudian beberapa orang pedagang di situ, pemuda ini pun mengatakan kepada mereka, "Bapak-bapak, kalian semua tahu rumah saya di pojok sana. Kalau ada orang cari, saya menemukan barang ini, tolong bantu tunjukkan alamat saya," gitu kan. Dalam hati pemuda ini pun dia akan terus mengiklankan, gitu. Kalau tidak, mungkin besok. Jadi hukum syariah seperti itu. Kalau sudah diiklankan, diberitahu halayak ramai, tempo setahun, Pak. Tempo setahun baru punya dia haknya. Syariahnya seperti itu. Barang yang dapat di jalan. Kalau kita ambil, kita iklankan, berusaha iklankan, kan sekarang mungkin lewat WA, lewat Facebook, mungkin kita kasih ke gori masjid, diumumkan lewat toa, gitu kan. Itu kan suatu cara bagaimana kita mengiklankannya supaya halayak ramai lebih cepat tahu, gitu kan. Kita kembali ke cerita. Setelah mengatakan demikian, pemuda tadi pulanglah ke rumahnya. Tempo beberapa saat kemudian datanglah seorang bapak tua, kakek tua, berdiri di batu yang sama, di tempat yang sama di mana pemuda tadi berteriak, kemudian menyeru, berteriak, "Wahai penduduk Mekah, apakah kalian menemukan suatu barang? Karena saya kehilangan suatu bungkusan," gitu kan. Kemudian, "Wahai penduduk Makkah," gitu, berulang-ulang keras supaya lebih kedengaran, sampai akhirnya nggak ada respon. Maka bapak tua ini pun turun, kemudian disamperin oleh para pedagang di situ. "Bapak tua, yang Anda maksud mungkin tadi ada sebelum Bapak, persis seorang pemuda, ada yang mengiklankan dia menemukan suatu barang. Mungkin itu yang Bapak maksud." Maka ditunjukkanlah alamatnya kepada si pemuda tadi. Singkat cerita, setelah diutarakan maksudnya, dan satu ilmu, Pak, ini syar'inya,
Tidak serta-merta kita langsung memberikan, Pak. Kita harus memastikan benar nggak orang ini yang punya barang ini. Jangan sembarang kasih. Apa ciri-cirinya, Pak? Setelah disebutkan ciri-cirinya, ya diberikanlah kepada bapak tua ini. Bapak tua ini sembari menerima barang tersebut memberikan sejumlah nominal pada pemuda tersebut. Namun pemuda tersebut apa? Menolak, Pak. Tidak, Pak, nggak usah. Disimpan saja uangnya untuk kebutuhan Bapak. Saya dengan ikhlas insya Allah saya tidak mengharap imbalan. Enggak apa-apa, saya ikhlas, enggak apa-apa, anak muda. Enggak, Pak, enggak usah. Setelah berusaha keras supaya barangnya mau ya diterima bapak tua ini, akhirnya bapak tua itu pun menyerah ya. Terima kasih, baiklah kalau begitu, kalau Anda tidak mau ya sudah. Pulanglah orang tua ini. Singkat cerita, tempo 3 bulan setelah itu, ya, enggak tahu kenapa timbul hatinya untuk pergi merantau, Pak. Pokoknya pingin merantau jauh gitu ya. Berniatlah dia merantau ke sebuah pulau, mungkin beda negara, saya lupa negaranya di mana ya pada saat itu. Menyeberang lautan, menunggu dari pagi hingga malam agar apa? Agar kapal penuh ya, penuh dengan penumpang baru berangkat. Ba'da Isya berangkatlah mereka. Qadarullah, di tengah lautan petir menyambar, halilintar, kemudian ombak tinggi ya yang menyebabkan kapal pun tenggelam. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini selamat. Dia menemukan satu bongkahan apa seperti itu ya, sehingga bisa dia mengayuh, bisa mengapung di situ. Dengan keletihan yang luar biasa, ya jerih payah, sampai akhirnya di tepi pantai pemuda ini pun pingsan. Selang beberapa jam kemudian dia pun terbangun karena terang bulan. Dia terus berjalan, tidak jauh dari situ dia ketemu dengan masjid. Masjid ya sudah kumuh, ya mungkin beberapa bulan sudah nggak dibersihkan gitu ya. Kemudian dia bersihkan, karena sudah masuk waktu subuh, maka anak muda ini pun azan ya, azan di masjid itu. Jadi warga setempat karena mendengar suara azan datang ramai-ramai untuk melakukan sholat berjamaah. Ya penduduk setempat pun tidak ada yang bersedia menjadi imam, maka pemuda ini pun didaulat menjadi imam. Baiklah kata pemuda ini. Ya singkat cerita. Setelah melakukan sholat, kata pemuda setempat bertanya, kamu siapa? Ya, Anda dari mana? Sepertinya Anda bukan orang sini, gitu kan? Ya, maka pemuda ini menjawab, iya saya dari Mekah, saya ingin merantau, kemudian menyeberang lautan lewat kapal. Kapal kami tenggelam, ya ada ombak tinggi, ombak yang tinggi. Kemudian saya terdampar di pantai ini, saya lihat ada masjid, saya azan, gitu. Saya bersihkan, saya azan. Oh kebetulan sekali. Kami lagi mencari gharim, mencari imam, mencari guru. Kamu bisa mengajar? Bisa insya Allah. Ini pas sekali, nanti kami kasih upah, gitu kan? Tinggallah anak muda ini sekitar 3 bulan lagi di situ. 3 bulan, ya. Berarti sebelum merantau tadi 3 bulan ya, 3 bulan dan tinggal di masjid ini 3 bulan. Berarti 6 bulan jaraknya dia ketemu dengan kakek tua tadi, bapak tua tadi, ya, yang punya bungkusan tadi kan? Karena penduduk setempat mulai suka sama pemuda ini, baik ya, bisa jadi bisa jadi tauladan, kemudian ramah juga dan juga berakhlak mulia tentunya ya. Tentunya demikian kalau orang yang berilmu ya. Dipanggil pemuda ini, ya anak muda, kami ingin menjodohkan kamu dengan seorang gadis di kampung ini. Bagaimana, kamu mau enggak? Alhamdulillah, terima kasih, saya mau. Kemudian singkat cerita didatangkanlah seorang gadis. Jadi kan kalau kita menghubungkan kepada pacaran kan dalam Islam sebenarnya haram ya. Haram, tidak boleh ikhtilat, berkhalwat dengan yang bukan mahram kita, ya. Jadi dalam Islam bagaimana? Lihat fisiknya gimana? Ya, nazar namanya, nazar. Nazar itu boleh kita, Pak, melihat wajahnya, tapi di depan mahramnya. Penduduk setempat banyak, cuman khusus untuk anak gadis dan mahramnya, ya sedikit ditutup supaya jangan disaksikan orang, ya, orang luar. Ada penutupnya. Demikian juga kalau di rumah ya. Kalau bagusnya nazar itu di rumah, ya. Karena apa? Karena kita sebagai mungkin ingin melamar seseorang, kita dengan orang tuanya ataupun dengan ibunya, gitu ya. Jadi nazar dibukalah hijab wanita ini, maka tersentaklah pemuda ini. Dia melihat ada sebuah kalung ya emas intan berlian yang bertahtakan jamrud, Pak, yang tadi, Pak, yang itu bukannya. Salah satu di antara penduduk di situ ngomong, anak muda, kenapa kamu melihat kalungnya? Kenapa kamu silau dengan hartanya? Bapak Ibu sekalian, ya ketahuilah, saya melihat kalung tersebut, saya ada kisah dengan kalung itu. Saya ada cerita. Saya yakin saya tidak lupa kalung ini yang saya temukan dahulu
pada saat di Mekah, ya, maka dia pun cerita, ya, saya di Mekah menemukan kalung itu, lalu kemudian saya iklankan, kemudian ada Pak Tua yang mengaku sebagai pemilik bungkusan tersebut, dan saya berikan, dan bapak itu memberikan sejumlah uang yang cukup besar kepada saya tetap menolak, gitu ya, saya tetap menolak. Kemudian bapak itu pun pergi, sampai sekarang saya tidak pernah ketemu dengan bapak itu, ya kan. Sekarang makanya saya kaget, kenapa sampai di leher wanita ini? Maka serentak orang di dalam di ruangan tersebut, Pak, mengucapkan takbir, Pak, ya. Serentak, Allahu Akbar, Subhanallah, gitu kan, tanda takjub gitu. Lantas salah seorang di antara mereka mengatakan, tahukah kamu anak muda, bapak tua yang kamu ceritakan tadi, inilah anaknya. Jadi bapak itu mana? Dia sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Dialah yang sebenarnya di sini mengurus masjid ini. Sejak meninggal dia nggak ada kumuh, nggak ada yang ngurus, sampai kamu yang bersihkan. Dia banyak cerita tentang kamu. Dia cerita, makanya kami tahu, dia cerita sewaktu dia ke Mekah, dia kehilangan barang, ya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang dia sering memuji kamu, ya, subhanallah. Saya sangat salut pada anak muda itu. Jadi sebelum meninggal, bapak tua itu begitu sering cerita tentang kamu. Dan yang paling kami ingat, sebelum dia meninggal, dia pernah berbicara kepada kami sembari dia berdoa, semoga pemuda tersebut berjodoh dengan anakku.